Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang. Pada kesempatan kali ini kita masuk ke sinkronus yang ketiga. Hari ini saya akan membahas tentang BOP dan departementalisasi BOP. Ini pertemuan yang ke-10 ya. Nantinya saya melakukan sinkronus lagi pada pertemuan yang ke-12 dan 15. Berarti masih ada 2 kali lagi pertemuannya. 2 minggu lagi pertemuan ke-12, kemudian selanjutnya pertemuan yang ke-15 sebelum Anda menghadapi UAS. Oke. Untuk materi yang pertama, saya akan membahas tentang biaya overhead pabrik. Nah, apa sih biaya overhead pabrik itu? Kemarin di harga pokok pesanan sudah saya jelaskan, BOP itu adalah semua biaya yang dikeluarkan selain bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Nah, semua biaya yang mendukung itu kategorinya ke BOP. Nah, karena itu banyak sekali itemnya, maka BOP itu akan dibedakan, ya, akan diklasifikasikan atau digolongkan berdasarkan 3 metode. Yang pertama berdasarkan sifatnya, yang kedua berdasarkan perilakunya, dan yang ketiga berdasarkan hubungan dengan departemen. Nah, ketiga metode ini punya ini kelompok masing-masing. Yang akan kita fokuskan nanti adalah yang nomor 3, penggolongan BOP berdasarkan hubungan dengan departemen. Nah, apa sih maksudnya? Kita mulai dari yang pertama, BOP menurut sifatnya akan kita ulas. Nah, apa saja sih penggolongan BOP itu? Kalau berdasarkan sifatnya, ada bahan penolong, bahan reparasi, tenaga kerja tidak langsung, ini A, B, C ya. Kemudian masih ada lanjutannya lagi, D, E, F. Oke, habis ya. Berarti ada 6 penggolongan macam-macam BOP menurut sifatnya A sampai F. Oke, kita mulai dulu untuk yang bahan penolong dulu. Saya contohkan misalnya usaha bikin donat. Oke, Mbak Zulia Mustakfiroh, coba mukanya dilihatin Mbak. Itu cuma separuh aja. Nah, kalau usahanya mute-nya belum di ini Mbak, diaktifkan. Sudah, Bu. Ya, oke. Kalau usahanya adalah ini apa donat, BOP-nya apa Mbak? Tepung, Bu. BOP. BOP. Kalau tepung itu maksudnya kategori apa berarti Mbak? Biaya? Jangan dimatiin, ini masih komunikasi ya. Mute-nya jangan dimatiin dulu. Oke, kalau tepung itu masuk ke biaya apa Mbak? Bahan baku, tenaga kerja, atau BOP? BOP. Ini kan contoh soal. Di tugas yang keberapa ya saya lupa, kan bikin donat toh enggak? Tepung itu masuk kategori apa? Kita flashback lagi. Biaya? Penolong. Biaya. Wes pilih telu Mbak. Bahan baku, tenaga kerja, apa BOP? Wes pilih yang mana? Bahan baku. Nah, kalau sudah ketemu bahan bakunya, ya kan? Kalau sudah ketemu tenaga kerjanya, sisanya adalah BOP. Sebutkan BOP-nya apa? Kayak apa? Apa misalnya? Kertas. Donat itu butuh apa? Hah? Kertas minyak. Oh, donatnya urung dadi kok tiba-tiba kertas minyak.
Ya kan? Minyak, Minyak, terus terus supaya jadi adonan donat gula, ini, Mbak, tepungnya dicampur di apa wae, Mbak? Wah, ini nggak ngerjain tugas berarti. Kalau Anda mengerjakan tugas, pasti ingat. Karena tugas saya kan bikin donat kemarin itu. Tak minta untuk mengidentifikasi. Ya kan? Nah, maaf Bu, ini di HP saya nggak kedengeran suaranya. Gede ganti Mbak Karisma Ambarwati. Iya, Bu. Oke, masih ingat Mbak cara bikin donat, Mbak? Iya, Bu. Oke, sekarang pertanyaan saya BOP-nya apa kalau mau bikin donat? Ada telur, Oke, terus terus bahan pengembang. ya atau ragi ya. Iya. Kemudian apa lagi? Ada mixer, Bukan, kalau mixer baskom. itu kan alat Oh, ya. Yang masuk iya, itu Bu. Maaf. nggak bisa masuk di situ. Dia masuknya ke kategori aktiva tetap. Gula, ya kan? Kemudian apa Iya, Mbak? Bu. Gula. Telur, eh, ragi, apalagi? Tadi sudah betul disebutkan minyak ya. toppingnya, Bu. Oke, bisa. Itu kan namanya BOP, tapi kategorinya adalah bahan penolong. Yang Anda sebutkan tadi. Yang kedua, biaya apa, Mbak? Biaya pemeliharaan. Ya, reparasi dan pemeliharaan. Anggap aja ini adalah donat Jeko ya. Kalau donat Jeko produksinya pasti kan banyak. Ketika produksinya banyak, otomatis alat yang dibutuhkan juga besar. Saya contohkan, misalnya oven. Oven itu bayangannya bukan oven kecil yang ukurannya hanya berapa 1 meter itu ya. Tapi oven besar yang kayak lemari baja besar. Ketika oven itu rusak, otomatis kan Anda butuh untuk memperbaiki. Nah, untuk memperbaiki oven tersebut namanya biaya reparasi. Kamu tadi nyebut apa Mbak alatnya tadi? Mixer ya? Mixer, Bu. Ya, mixer itu masuk ke BOP ketika mixernya itu rusak. Berarti muncul biaya apa Mbak? Biaya reparasi. Iya, biaya reparasi mixer. Bukan mixernya loh ya, tapi biaya reparasi mixernya. Itu masuk kategori biaya reparasi. Oke, yang C Mbak Karisma. Biaya tenaga kerja tidak langsung. Nah, ada yang namanya biaya tenaga kerja langsung dan biaya tenaga kerja tidak langsung. Nah, bedanya apa? Kalau biaya tenaga kerja langsung itu adalah biaya tenaga kerja yang tenaga kerja itu megang donat dari tepung menjadi donat. Itu namanya tenaga kerja langsung. Ya kokinya, ya kan, yang bikin adonannya, yang goreng. Sebentar, kalau donat itu perlu di oven enggak? Tidak, Bu. Enggak perlu Digoreng. kan ya? Berarti biaya reparasi oven kita kira-kira itu relevan enggak? Tidak. Nah, berarti bukan biaya reparasi oven. Misalnya biaya reparasi apa Mbak yang dibutuhkan? Penggorengan, Bu. Oke, penggoreng itu maksudnya wajannya ya? Wajannya diperbaiki. Mungkin lebih ke kompornya kali ya. Kompornya itu kan kita asumsikan kompor yang gede ya, bukan kompor-kompor orang apa rumah tangga punya itu bukan. Oke, lanjut ke tenaga kerja tidak langsung ya. Kalau tenaga kerja tidak langsung itu adalah tenaga kerja yang dia itu kerjanya di pabrik, namun dia nggak pegang donat. Dia nggak megang proses pembuatan donat. Misalnya apa? Misalnya adalah mandor. Siapa sih mandor itu? Mandor itu kan tugasnya ngawasin atau supervisornya. Kalau koki itu kan dia megang donatnya. Dia ngaduk
tepung menjadi donat. Dia namanya biaya tenaga kerja langsung. Tapi kalau biaya tenaga kerja tidak langsung, itu tenaga kerja yang adanya di pabrik, namun dia tidak pegang donat. Selain mandor, satpam misalnya. Satpam pabrik. Satpam itu kan kerjaannya di pabrik. Dia menjaga gudang, dia menjaga gedung pabrik, namun dia nggak pegang donat. Gitu. Contoh lagi, misalnya cleaning service-nya pabrik. Cleaning service-nya pabrik itu kan kerjanya di pabrik, namun dia tidak megang donat. Oke, itu contohnya. Mbak siapa tadi yang saya minta? Mbak Karisma paham ya Mbak berarti? Iya, paham, Bu. Oke, contohkan tadi yang saya sebutkan apa saja berarti? Biaya tenaga kerja tidak langsung, 1. Mandor. Oke, 2. Kayak cleaning service. Ya, 3, tapi ada satpam. embel-embelnya Mbak. Cleaning service kalau dia kerjanya di kantor, bisa nggak dikatakan biaya tenaga kerja tidak langsung? Tidak, Bu. Ya, berarti ada embel-embelnya. Cleaning service yang kerjaannya di pabrik. Gitu. Oke, bisa nulis di chat ya Mbak Karisma. Kemudian masih ada lagi, ada D, E, F. Ini bisa dipelajari sendiri ya, bisa dicontohkan sendiri. Saya akan lanjut ke metode yang kedua. Saya minta Mbak Zidna. Oke, Mbak Zidna. Penggolongan biaya overhead pabrik menurut perilakunya dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan. Ada berapa macam? Biaya overhead pabrik dapat dibagi menjadi 3 golongan. 1. Biaya overhead pabrik tetap. 2. Biaya overhead pabrik variabel. 3. Biaya overhead pabrik semi variabel. Nah, ini juga sudah saya bahas kayaknya di awal ya, ketika macam-macam penggolongan biaya, mana yang masuk tetap, mana yang masuk variabel, mana yang masuk ke semi variabel. Masih pakai contoh donat ya Mbak Zidna? Contohkan, BOP tetapnya apa Mbak? Contoh. Ya, pengertiannya dulu apa? BOP tetap. Biaya yang BOP tetap. Biaya yang pengeluarannya selalu apa? tetap. Maksudnya tiap bulannya pasti mengeluarkan biaya itu. Oke, baik produksi maupun tidak produksi, biaya yang dikeluarkan setiap bulannya pasti apa Mbak? Keluar. Ya pasti sama jumlahnya. Sama jumlahnya. Nah, contohnya apa Mbak? Misalnya biaya untuk usaha donat ini. Tepung mungkin tepung membuat donatnya. Tepung terigu ya. Saya contohkan, ketika Anda dapat pesanan 1000 donat dengan dapat pesanan 500 donat, itu tepungnya sama atau beda? Beda. Nah, kalau beda berarti bukan tetap dong. Kan tadi kata kuncinya setiap bulannya pasti sama pengeluarannya. Ya nggak, Mbak? Iya. Ya, berarti biaya variabel itu. Iya, tepung itu masuknya BOP variabel. Kalau donat 1000 dengan donat 500, itu tepungnya lebih banyak yang mana, Mbak? 1000. Iya, itu namanya BOP variabel. Variabel. Pertanyaan saya kan bukan variabel, pertanyaan saya apa, Mbak? Tetap. Apa contohnya? Setiap bulan pasti dikeluarkan dan jumlahnya pastinya sama. Apa ini contohnya? Apa ya? Biaya listrik mungkin, Bu. Sekarang gini, kalau Anda menggunakan mixer dalam jangka waktu yang lama, biaya listriknya mahal nggak?
Mahal. Mahal. Terus kalau di listrik itu setiap bulannya tetap bayar enggak ketika nggak dipakai? Tetap bayar. Berarti kan ada satu biaya yang isinya variabel dan ada tetapnya, namanya Semi variabel. Nah, udah kejawab. Yang variabel sama semi variabel, ya kan? Yang saya tanya ini adalah yang tetap. Apa ini yang tetap? Biaya apa, Mbak? Pabrik itu statusnya sewa apa statusnya milik pribadi, misalnya? Milik pribadi mungkin. Kalau statusnya adalah pribadi, berarti kan itu beli ya, milik sendiri ya. Nah, kalau milik sendiri, berarti ada yang namanya biaya, apa itu? Aktiva tetap diapain, Mbak? Setiap bulan atau setiap tahunnya itu dilakukan penyusutan. Nah, jadi kalau biaya penyusutan pabrik, gedung pabrik, itu produksi maupun tidak produksi tetap dikeluarkan nggak biaya tersebut, Mbak, setiap bulannya? Iya. Iya. Dikeluarkan. Nah, berarti dia kategorinya biaya apa itu? Tetap. Nah, biaya pabriknya atau biaya penyusutannya? Biaya penyusutannya. Ya, jangan keliru ya. Yang masuk adalah biaya penyusutan pabrik, bukan pabriknya. Nah, sekarang kalau itu kategorinya sewa, ya kan? Sewa selama 1 tahun bayarnya 10 juta, berarti setiap bulannya tetap Anda kurangkan nggak biayanya itu? Iya, tetap. Jumlahnya sama kan? Ya. Katakanlah misalnya 12 juta deh setahun. Berarti setiap bulannya itu Anda alokasi untuk biaya sewa berapa, Mbak? 1 juta. Nah, dia mau jualan atau dia mau produksi ataupun tidak produksi tetap ngeluarin berapa juta? 1 juta. 1 juta. Namanya biaya apa tadi? Penyusutan sewa gedung. Oh, enggak ada penyusutan sewa gedung. Enggak ada, Bu. Enggak ada dong. Ada. Kalau milik pribadi itu berarti biaya penyusutan pabrik. Tapi kalau sewa namanya biaya sewa. Iya, ya biaya sewa pabrik gitu. Kan beda itu. Kalau yang milik pribadi kan punya sertifikat. Kita masukkan atau kita alokasikan ke dalam biaya penyusutan. Namun kalau itu pabriknya Anda dari sewa, ya kita pakai akun atau rekening biaya sewa gitu. Paham ya, Mbak? Oke. Paham. Oke, bisa nulis di chat ya. Saya lanjutkan. Nah, ini penggolongan yang terakhir. Coba Mbak Zulia Mustakfiroh. Videonya di-on-kan ya, kok pada dimatikan videonya. Mbak Zulia. Tadi sudah tak tanya belum ya, Mbak? Belum ya? Iya, Bu. Oke, Belum. yang ketiga coba, Mbak. Pengelolaan biaya overhead pabrik. Kok pengelolaan? Ulangi lagi. Penggolongan biaya overhead pabrik Ya. menurut hubungannya dengan departemen. Biaya overhead pabrik dapat digolongkan menjadi 2 kelompok. Biaya overhead pabrik langsung departemen adalah biaya overhead pabrik yang terjadi dalam departemen tertentu dan manfaatnya hanya dinikmati oleh departemen tersebut. Biaya overhead tidak langsung departemen adalah biaya overhead pabrik yang manfaatnya dinikmati lebih dari 1 departemen. Iya, bisa memberikan contoh, Mbak. Masih pakai usaha donat tadi ya, silahkan. Ye, contohnya. Biaya apa ini?
Gimana Mbak? Kata kuncinya kalau yang BOP langsung gimana Mbak? Yang BOP langsung biaya upah membuat roti. Oke, terus? Yang tidak langsung itu sewa toko Sewa toko. Sekarang begini, atau bangunan. sewa pabrik aja lah ya. Sewa pabrik gitu ya. Oke. Kalau yang BOP langsung, itu kan kaitannya BOP yang terjadi di dalam departemen tertentu dan manfaatnya hanya dinikmati oleh departemen tersebut. Contoh, donat itu prosesnya ada apa saja, Mbak? Proses pembuatan donat dimulai dari apa, Mbak? Proses pembuatan donat dimulai dari membuat adonan, Oke, terus? mencetak adonan, yang Cetak, terus penggorengan, Bu. penggorengan, habis digoreng diapain? Selesai? Selesai terus dikasih topping. Ya, berarti kalau kita buat ini ya, skema ya, mulai dari awal, dari proses apa Mbak? Pengah atau adonan gitu aja lah ya. Adonan. Habis dibuat adonan kemudian proses Penggorengan, Bu. loh, buat di adonan digoreng. Pencetakan itu Cetakan, tadi Bu. kan. Nah, langsung digoreng kan nanti nggak jadi bundar, Mbak. Ya kan? Habis dicetak Iya, Bu. kemudian Digoreng. digoreng. Oke. Digoreng atau penggorengan. Kemudian Pemberian topping, Bu. oke, kita anggap sebagai finishing gitu aja ya. Tahap akhir gitu ya. Ya. Sehingga tepung berubah menjadi donat. Tahapannya ada 4. Nah, kita kembali lagi ke sini. Hanya dinikmati, manfaatnya hanya dinikmati oleh departemen tersebut. Kita kembali ke sini. Kalau di adonan, itu butuh biaya apa saja, Mbak? Adonan biaya tepung. Ya, tepung. Tepung itu hanya dinikmati oleh di adonan saja. Di finishing butuh tepung nggak, Mbak? Tidak butuh, Bu. Ya, kan tepungnya sudah diselesaikan di sini. Ya. Pencetakan butuh biaya apa? Biaya untuk pembelian cetakan, Bu. Bukan, itu kan alat, bahannya. Atau mungkin yang gampang deh, ketika di penggorengan Anda butuh bahan apa, Mbak? Minyak, Bu. Minyak. Ketika di finishing butuh enggak minyak tersebut? Tidak butuh, Bu. Nah, itu hanya dinikmati oleh apa tadi? Manfaatnya hanya dinikmati oleh Dinikmati satu departemen. departemen yang bersangkutan. Ketika minyak itu dibutuhkan oleh departemen penggorengan, ya sudah hanya penggorengan aja yang menikmatinya. Itu contoh dari biaya apa, Mbak? Biaya Biaya. Nah, ini langsung, Bu. namanya apa berarti? Biaya overhead pabrik secara langsung. Ya, BOP langsung departemen karena hanya dinikmati oleh departemen yang bersangkutan. Sekarang bedanya, kalau BOP tidak langsung, Anda contohkan adalah biaya sewa. Kenapa biaya sewa masuknya tidak langsung, Mbak? Karena memberikan uangnya nggak langsung, Bu. Enggak, ini kata kuncinya coba dibaca, GP. Yang warna merah ini loh. Bentar, Bu. Slide saya kelihatan enggak? Kelihatan, Bu. Manfaatnya dinikmati lebih dari satu departemen. Biaya maksudnya. Kalau tadi kan minyak dinikmati oleh departemen penggorengan aja kan? Tepung ya dinikmati di departemen pengadonan. Tapi kalau ini yang tidak langsung dinikmati lebih dari satu departemen. Artinya apa?
baik adonan, cetak, goreng, finishing itu juga menikmati biaya tersebut. Kok Anda contohkan sewa apa tadi Mbak? Sewa pabrik ya? Oh, Kenapa gitu. ini? Kenapa? Oh, hilang ya. Iya, Mbak. Biaya sewa pabrik itu apakah sewa untuk tempat adonan, sewa untuk pencetakan, sewa untuk penggorengan itu beda-beda? Atau sewanya hanya satu aja? Enggak, Bu. Jadi Iya, satu. maksudnya. Sewa itu kan hanya sekali itu kan? Iya enggak? Iya. Ketika Anda menyewa, itu kan anggap aja ini adalah pabriknya ya. Nah, ini tuh Iya. pabrik. Kan nyewanya ya sekota ini. Iya enggak? Sekota ini baru Anda bagi-bagi. Gambarnya enggak karuan tapi mudeng maksudnya ya. Anggap aja Iya, ini Bu. adalah pabriknya. Sewa pabrik katakanlah 12 juta setahun. Nah, di dalam pabrik ini Anda kotak-kotak. Anda buat ininya, tempat-tempatnya atau departemennya. Ini bagian adonan, ini bagian pencetakan, penggorengan, finishing. Otomatis masing-masing adonan itu butuh biaya sewa enggak di sini, Mbak? Butuh, Bu. Butuh kan? Karena biaya 12 juta itu kan ini dipakai untuk adonan, dipakai untuk pencetakan, dan yang lainnya. Sehingga masing-masing departemen ini juga punya andil atau membutuhkan biaya tersebut. Oke, sekarang mindsetnya paham nggak, Mbak? Biaya langsung dan tidak langsung berarti. Satu biaya, tapi dinikmati oleh beberapa departemen. Betul nggak? Iya, Bu. Biaya sewa, katakanlah 12 juta, itu kan untuk semua tempat ini 12 juta. Sedangkan adonan itu kan hanya nyempil kecil aja di sini. Otomatis kan adonan nanti biayanya nggak 12 juta. Logikanya kan gitu ya, Mbak? Iya. Atau nggak mudeng? Jadi 12 juta itu, Mbak, nanti akan dipecah begini. Ini nanti akan masuk ke alokasi. Nah, misalnya gini, 12 juta itu kan tidak hanya untuk adonan tok. 12 juta itu yang gue adonan, pencetakan, penggorengan, finishing. Jadi nanti setiap departemen ini juga ada biaya sewa nanti. Selain biaya langsung tadi. Oke, cukup ya Mbak Zulia. Sekarang saya minta yang lainnya coba mudeng maksud saya enggak ya? Bentar. Mbak Nadia Kurnia. Mbak Nadia. Ya, Bu. Oke, sekarang saya mau tanya ya. Tadi kan saya sudah jelasin. Kenapa sih biaya sewa itu kok bisa dikategorikan sebagai biaya overhead pabrik tidak langsung? Karena seluruh biayanya itu dinikmati dan dibagi untuk proses adonan, pencetakan, penggorengan, dan finishing. Iya, karena dinikmati oleh berapa departemen, Mbak? 4. Iya, lebih dari satu departemen. Gitu. Ya. Paham ya? Berarti ya Mbak Nadia ya? Oke. Ya. Nah, kita kembali ke sini lagi. Kalau yang di sini anggap aja, atau mungkin saya ganti usahanya ya. Kalau ini kan usaha donat ya. Oke. Saya ganti aja usahanya misalnya paving. Dulu ada soal tentang paving ya Mbak ya? Atau mungkin video saya tentang paving. Masih ingat nggak Mbak? Usaha paving. Mbak Nadia?
Masih ingat nggak paving? Lupa, Bu. Lupa. Tapi pernah kan ya saya ngasih materi tentang pabrik paving? Iya, Bu, pernah. Pernah, oke. Oke deh, gambaran Anda. Ketika mau bikin paving, langkah pertama itu ada proses apa dulu, Mbak? Pembelian barang-barang untuk membuat paving. Kalau pembelian barang, itu kan sudah Anda beli. Langkah selanjutnya setelah dibeli, kemudian, Proses Oke. pembuatannya, Bu. oke, pembuatan yang pertama kali langkahnya apa? Pencetakan. Kok tiba-tiba nyetak? Bahannya diapain? Sebelum dicetak itu? Proses apa dulu? Kan bisa dibayangin ya Mbak, nggak paving itu langkah pertama diapain dulu? Sebelum dicetak. Lah sing dicetak apa? Kalau Anda lihat video saya pasti tahu dong langkah-langkahnya ketika mau bikin paving itu seperti apa. Kelas K ya, satu kelas isinya berapa ya? Kok yang gabung baru 18 ini kemana ya? Harusnya ada 27. Kok ini baru gabung 17, yang lainnya kemana? Nanti akan saya cek ya di akhir, nanti akan saya print screen. Siapa saja yang nggak ikut sinkronus. Oke deh, ganti. Kalau Mbak Nadia nggak paham ya cara bikin paving ya. Saya, Bu. Oke, Paham, Bu. silahkan. Mas siapa? Mas Bagas Ari Septianto. Oke, ayo Mas, langkah pertama. Kalau mau bikin Langkah paving. pertama itu mencampur semua bahannya, Bu, kayak Oke. pasir, semen, dan air. Kita sebut Kemudian- departemen apa itu? Departemen apa? Kalau di donat itu semacam departemen adonan, kalau di itu pengadukan, Bu. Oke, diaduk dulu kan bahannya ya, departemen pengaduk ya, pengadukan ya. Pengadukan, sebut aja pengadukan ya, Bu, ya. Ya, lanjut Kemudian setelah diaduk. Setelah semua bahannya tercampur, bahan baku dan bahan Mm-mm. pendukungnya, kemudian dicetak, Bu. Berarti Dicetak. kita sebut, Ada yang dicetak kotak segi 6 dan kotak lingkaran. Lingkaran ada nggak? Enggak, Bu. Kotak sama segi 6 biasanya. ya. Nama Kemudian departemennya apa? Pencetakan. Pencetakan. Oke, lanjut. Habis dicetak, Habis dicetak lalu dikeringkan, Bu. Dikeringkan. tidak perlu ada pengeringan karena kan pengeringan itu secara otomatis dia kering sendiri ya. Oh, berarti lompat ke finishing, Bu. Anggap aja ini Penghalusan. finishing. Ya. Penghalusan. Oke, sudah Biasanya selesai? dihaluskan. Sudah selesai? Sudah, Bu, sudah dihaluskan. Oke, anggap aja ada 3 departemen. Teman. Nah, 3 departemen ini, karena ini kan proses mengolah pasir dan kawan-kawannya menjadi paving, kita sebut di sini adalah departemen produksi. Ya, departemen produksi. Nah, ketika kita mau bikin paving, itu kan butuh yang namanya alat bantu ya. Alat bantunya pakai apa? Biasanya mesin cor, Bu, yang kayak bulat itu loh. Sejenis Mesin. kalau Mesin kurang itu- tahu, Mm-mm. kalau kurang gambarannya seperti meriam itu loh, meriam. Mirip Iya. meriam gambarannya. Mesin itu digerakkan pakai apa? Pakai mesin dan bahan bakunya bensin. Itu bahan bakar ya. Ada Bahan juga bakarnya yang bensin. ramah lingkungan itu sudah pakai listrik. Kalau pabrik yang besar itu kan dia kuotanya banyak ya,
produksinya banyak. Kalau pakai bahan bakar itu kan butuh biaya yang tinggi, yang mahal, ya kan? Karena bahan bakar kan mahal. Nah, ada yang menggunakan teknologi listrik sehingga harganya akan lebih murah untuk BOP-nya gitu. Nah, kita sebut di situ sebagai misalnya departemen listrik. Saya asumsikan ya di sini. Ya, nanti saya jelaskan. Departemen listrik. Selain listrik, pabrik paving itu kan punya mesin banyak ya. Ketika ada kerusakan di sisi percetakan, di sisi ininya buat nyetaknya ataupun mesinnya, perusahaan juga menyediakan yang namanya departemen reparasi. Nah, dua departemen ini fungsinya adalah membantu dari departemen produksi. Saya contohkan misalnya begini. Pada proses pengadukan Mas Bagas, itu butuh alat apa, Mas? Alatnya ya mesin cor tadi, Bu. Mesin molen lah yang ya. Pakai ya. molen ya misalnya ya. Iya. Gitu. Ketika molennya itu rusak, berarti kan butuh diapain? Diperbaiki, Bu. Nah, Anda mau memperbaikinya bagaimana? Mengundang teknisi dari luar ataukah bagaimana? Kalau misalnya pegawai kita ada yang bisa ya kita pegawai kita saja. Tapi kalau tidak ada dari pegawai kita yang bisa, kita ya terpaksa manggil teknisi. Nah, berhubung di sini ada yang namanya departemen apa, Mas? Reparasi. Sehingga ketika ada kerusakan, apa yang dilakukan? Ya, yang bertanggung jawab ya departemen reparasi tersebut, Bu. Nah, itu contoh hubungan antara departemen pembantu dengan departemen produksi. Jadi bisa saya pisahkan. Ini saya pisahkan begini ya. Yang sebelah sini ya, saya sebut sebagai departemen pembantu. Fungsinya apa? Ya membantu tugas dari departemen produksi. Misal, ketika ada kerusakan di molen, maka bagian reparasi ini akan bertanggung jawab untuk mereparasi molen tersebut. Otomatis biaya di reparasi itu kan ada biaya di reparasi. Tapi yang menikmati biaya reparasi siapa? Siapa Mas Bagas? Departemen produksi, Bu. Bagian pengadukan. Iya. Misalnya biaya reparasi mengeluarkan uang 200.000 untuk memperbaiki molen. Lah, 200.000 itu dinikmati oleh reparasi enggak? Kalau misalnya ada yang alat dari departemen reparasi yang rusak ya bisa dinikmati, Bu. Tapi kalau enggak ya satu departemen saja. Nah, di sini kondisinya departemen reparasi itu enggak rusak. Yang rusak adalah departemen pengadukan. Berarti ya, uang 200.000 dinikmati oleh seluruh departemen pengadukan, Bu, berarti. Ya. Untuk Sehingga perbaikannya. Nanti bisa digambarkan seperti ini. Departemen reparasi nanti uang 200.000-nya akan dialokasikan ke departemen pengadukan. Gitu. Contoh misalnya di departemen percetakan itu nyetaknya kan pakai listrik ya. Ketika listriknya rusak, siapa yang bertanggung jawab? Departemen listrik. Iya. Pembantu. Biaya yang dikeluarkan oleh listrik nanti akan dialokasikan ke bagian pencetakan. Ketika mesin cetaknya rusak, siapa yang akan memperbaiki? Departemen reparasi, Bu. Ya, berarti kan ini biaya nanti akan dialokasikan. Nah, itulah pentingnya Anda mempelajari yang namanya departementalisasi BOP. Apa artinya? Proses pembebanan biaya overhead pembantu ke BOP departemen langsung. Mas Bagas paham maksud saya? Paham, Bu. Proses pembebanan departemen pembantu, misalnya reparasi ini, yang jumlahnya 200.000 itu akan dialokasikan ke departemen pengadukan.
Selain pengadukan, pencetakan juga butuh kan tadi? Butuh Butuh nggak, Bu Mas pencetakan Bagas? butuh untuk listriknya mungkin Bu. Atau ada alat yang rusak. Nah, bisa ke sini. Iya, bisa. Terus lagi yang apa? Finishing juga butuh. Finishing itu misalnya apa ya? Dia kan butuh ini disiram, disemprot pakai air supaya teksturnya menjadi lebih pori-porinya lebih ini ya, lebih padat ya. Misalnya mesin pompa airnya itu rusak. Berarti bagian siapa yang bertanggung jawab? Reparasinya Bu. Iya. Sehingga kan reparasi itu dinikmati oleh bagian apa saja, Mas? Pengadukan, pencetakan, dan finishing. Nah, itulah semuanya ya. Itulah yang namanya metode alokasi langsung. Setiap departemen pembantu itu akan dialokasikan secara langsung kepada departemen produksi. Yang listrik juga sama. Nanti listrik juga gambarnya gitu. Cuma nanti kalau tak gambarkan ini jadi bola ruwet. Nah, gini nanti jadinya. Ya kan? Listrik kemana, Mas? Listrik ke semuanya bisa, Bu. Iya. Listrik ke pengadukan, listrik ke pencetakan, listrik ke finishing. Misalnya di bagian pengadukan itu kan ada listrik yang mati. Listrik yang rusak ya. Yang bertanggung jawab ya departemen listrik. Gitu. Nah, ini kan baru konsepnya. Gimana, Mas? Kalau listrik yang rusak kan Bu. Itu reparasi ikut ambil nggak Bu dalam kasus tersebut Bu? Misalnya ada kerusakan listrik. Bisa. Kan ada yang namanya metode. Nanti akan saya jelaskan metodenya. Metodenya banyak. Ya. Bentar. Metodenya nanti ini. Kalau yang saya contohkan tadi, itu metode alokasi langsung. Nih, alokasi BOP Departemen Pembantu ke Departemen Produksi itu ada 2 macam. Yang pertama langsung, yang saya jelaskan tadi adalah yang langsung. Yang kedua adalah alokasi apa, Mas? Ini. 1 langsung, 2 alokasi. Mas Bagas? Maaf. Metode alokasi bertahap. Ya, bertahap itu dipecah lagi, ada alokasi kontinu, ada aljabar, dan urutan alokasi yang diatur. Nah, kalau yang bertahap itu seperti ini konsepnya. Jadi satu persatu dulu ya. Kalau yang langsung kan langsung. Tapi kalau yang bertahap itu nanti departemen produksi, departemen pembantu nanti juga akan dinikmati oleh departemen pembantu yang lainnya. Gitu. Pertanyaannya Mas Bagas tadi kan listrik bisa nggak menikmati reparasi? Bisa. Itu maksudnya yang bertahap tadi. Sampai sini paham, Mas? Paham, Bu. Oke. Cukup ya, Mas Bagas bisa nulis di chat? Ya. Ya, itu konsepnya. Untuk perhitungannya, di tugas sudah saya buatkan tugasnya. Ini dicoba dulu, ya. Karena sudah ada video dari saya ini yang departementalisasi langsung, nanti bisa dilihat bagaimana proses pembuatannya. Langkah pertama yang perlu Anda kerjakan, di sini kan ada 2 BOP ya, ada BOP langsung dan BOP tidak langsung. Lah yang Anda kerjakan nanti adalah yang dikasih tanda tanya. Ini yang perlu Anda kerjakan. Bagaimana cara mengerjakannya? Di sini Anda harus masuk ke yang kedua dulu. Contohnya di sini adalah mungkin saya minta bantuannya yang lain coba. Andre Rizky. Ya, Bu. Mas Andre, bisa disebutkan departemen produksinya ada berapa, Mas? Departemen produksinya. Lihat slide aja, departemen produksinya namanya apa?
apa namanya? Lihat slide aja. Ini loh. Departemen apa? Produksi, Bu. Nah, ya, departemen produksinya itu apa saja? Biaya. Ada berapa departemen di sini? Oh. 3, Bu. Departemen produksi ada berapa macam? Ayo, di bawahnya departemen produksi ini loh, ada berapa macam? Slide saya 4. kelihatan kan? Kurang jelas, Bu. Anda pakai HP ya? Iya, Bu. Coba yang lain, yang agak jelas. Mbak Laila. Ada 2 departemen, Bu. Oke, apa saja Mbak? A dan B. Oke, kalau yang departemen pembantunya terdiri dari X, Y, Z. sampai sini paham ya? Mana yang produksi, mana yang pembantu. Nah, tugas Anda di sini, Anda harus mengisi tanda tanya di sini. Caranya bagaimana? Anda mengalokasikan X ke A, X ke B, Y ke A, Y ke B, Z ke A, Z ke B. Kalau ini kan pembantunya banyak. Kalau yang tadi kan contoh saya hanya 2 pembantu ya. Kalau di sini adalah 3 pembantu. Ya masing-masing pembantu ini akan dialokasikan ke departemen produksi. Langkah pertama kerjakan yang ini dulu. Departemen yang dinikmati. Oke, sebelumnya enggak ada. Jadi ceritanya gini ya. Ada sebuah pabrik ya. Pabrik itu ada pengeluaran biaya tidak langsungnya adalah biaya depresiasi dan biaya asuransi. Jumlahnya 10 dan 5. Berarti di sini adalah berapa, Mbak? Mbak Laila ya. Oke, totalnya berapa, Mbak? 15. 15 juta inilah ya yang akan dialokasikan berapa porsinya A, B, X, Y, Z. Sampai sini paham Mbak Laila? Masih belum ya? Ya, masih belum. Masih belum. Oke, ini nggak bisa dikerjakan ya kalau Anda belum mengerjakan di sini, Mbak. Jadi 15 juta rupiah itu dinikmati oleh A, B, X, Y, Z dengan menggunakan dasar luas lantai. Jadi anggap aja 15 juta itu mewakili 10.000 meter ruangan. Jadi ruangannya itu lebarnya adalah 10.000, namun dinikmati oleh Departemen A, B, X, Y, Z. Atau saya ganti gini deh. Nah, anggap aja ini A, ini B. Oke, berarti ini pembantu ya. Ini X, ini Y, ini Z. Nah, berarti gambarnya bukan seperti ini. Saya potong di sini. Nah, Mbak Laila paham nggak gambar saya ini? Paham, Bu. Ya, departemen produksinya apa saja Mbak berarti? A dan B. Oke, terus pembantunya? X, Y, dan Z. Oke. Caranya gimana? Kan Anda mau mengalokasikan dari mana ke mana, Mbak, berarti? Dari X ke A. Terus? X ke B. Ya. Y ke A. Oke. Y ke B. Oke. Z ke A. Dan Z ke B. Paham ya teknisnya ya? Ya, Bu. Oke, lanjut ke sini. Jadi, anggap aja satu ruangan ini lebarnya adalah 10.000 meter persegi. Anggap aja ya. Dari 10.000 meter persegi itu, masing-masing departemen punya luas masing-masing. Ya nggak Mbak Laila? Ya.
Kita lihat Departemen A luasnya berapa, Mbak? 2.500. 2.500. B, 3.000. X 1.500. Y 500. Dan Z 2.500. nah, kan berarti masing-masing departemen itu punya porsi masing-masing. Masih. Cara mengerjakannya gimana berarti Mbak ini untuk Departemen A? 2.500 dibagi 10.000 dikali 100%. Iya, di atas kan sudah ada rumusnya. Kerjakan dulu di sini. Sampai ketemu di bawah harus berapa persen, Mbak? 100%. Kalau enggak 100% berarti pekerjaan Anda belum benar. Paham ya Mbak Laila? Ya. Ini sudah keisi, baru Anda balik ke sini, Mbak. Saya contohkan, Mbak, coba dihitung ya. 2.500 dibagi 10.000 kali 100% itu berapa, Mbak? 25%. Nah, berarti kan di sini Anda isi 25% kan? Ya. Berarti A, ya, A, di sini tanda tanya ini ketemunya piro, Mbak, di sini? 2.500.000. Dari mana, Mbak? 10 juta dikali 25%. Oke, betul. Dan seterusnya sampai ke Z ya. Ya, Bu. Selesai di atas, baru Anda bisa mengerjakan ini, alokasinya. Bagaimana cara mengalokasikannya? Seperti langkah tadi. Ya, X ke A, X ke B, dan seterusnya. Teknis angkanya bisa Anda pelajari di video saya. Di sini ada videonya. Silahkan diputar biar Anda bisa mengikuti tekniknya seperti apa. Gitu. Mbak Laila sampai sini paham? Paham, Bu. Oke, bisa tulis di chat ya. Ada pertanyaan enggak sampai sini? Bu, saya mau bertanya, Bu. Oke, Mas Bagas ya. Ya, misalkan gaji itu kan biaya tetap, Bu. Kalau kita sebagai manajer menetapkan target itu kepada karyawan, Bu. Misal karyawan ini kalau berhasil menjual 1.000 paving akan mendapatkan bonus gaji. Berarti kan itu berubah, Bu. Apakah gaji itu bisa berubah ke biaya variabel tergantung kebijakan dari manajer atau tidak, Bu? Atau tetap ke biaya tetap? Sekarang begini, biaya gaji itu masuk ke BOP enggak? Biaya operasional itu, Bu. Gaji ini biaya gaji siapa? Gaji yang di kantor gaji apa gaji karyawan. yang di pabrik? Beda loh Gaji perlakuannya. yang di kantor, Bu. Misalnya. Kalau biaya gaji yang di kantor, dia bukan kategori BOP, tapi dia masuknya ke biaya administrasi dan umum. Sehingga nggak masuk kategori di sini. Beda lagi ranahnya. Jadi biaya gaji yang masuk di sini itu yang dia adanya di pabrik. Saya contohkan tadi. Mandor, satpam, OB, CS, cleaning service, itu baru masuknya ke BOP. BOP-nya adalah BOP langsung, bukan BOP tidak langsung. Gimana Mas Bagas? Iya, Bu. Nggak bisa dimasukkan ke sini karena dia ranahnya di kantor, ya dia masuknya biaya administrasi dan umum gitu. Oke, cukup ya? Iya, Bu. Cukup, Bu. Yang lain gimana? Ada pertanyaan tidak? Atau mungkin ada kesulitan bisa dilanjut di chat WA nanti ya. Sambil nanti ini saya upload, bisa Anda ulang lagi pembelajaran hari ini. Ini saya nggak tahu ya. Yang lainnya tahu nggak kenapa hari ini kok yang masuk hanya 19 ya? Kurang tahu, Bu. Soalnya kan tetap muka, Bu. Nggak hubungan sama mahasiswa lain. Oke.
Oke ya, saya kira itu penjelasan dari saya. Kalau nggak ada pertanyaan, atau mungkin ada yang mau bertanya, silahkan. Jangan lupa ya, di pertemuan 12 nanti, ada sinkronus lagi, saya akan membahas pekerjaan yang sudah Anda kerjakan, baik BOP departementalisasi langsung maupun yang departementalisasi bertahap. Nah, nanti akan kita kupas satu persatu. Yang penting Anda ini mencoba dulu untuk mengerjakan. Nanti akan saya ini review lagi. Cukup ya hari ini? Ya Bu, terima kasih. Oke, silahkan di-on-kan dulu biar saya print screen, nanti saya masukkan ke dalam absensi ya. Jadi yang enggak ikut nanti akan saya keluarkan di absensinya. Yuk silahkan. Mas Calvin belum muncul? Mbak Misal ini mana orangnya kok gelap sekali ya? Mas Kevin, Kelvin Aldi Putra. Nah. Ini cuma satu layar ya? 1, 2, 3, 4, 5, 15. Oke, cukup hanya satu layar aja. Cukup ya hari ini ya. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas. Sampai jumpa di pertemuan yang ke-12. Kalau gitu saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, saya live ya.